Roma Irama suka pegang tasbih 33 itu. Itu tasbih made in Roma Irama. Umumnya tasbih itu 99. Jadi tasbih 33 itu saya yang buat itu. Nah itu. Ya. Itu saudara ya contoh video Pak Haji Roma Irama yang mana beliau mengaku tasbih yang banyaknya 33 itu adalah madain Roma Irama. Mungkin pertama kali yang membuat atau yang mencetuskan pertama kali. Sehingga kembali ke konsep ilmu nasab, maka ini juga butuh kitab sezaman. Apalagi pembuatan tasbih ini tidak suhra wal istifadah ya. Tidak suhra wal istifadah. Ini sebenarnya yang penting bukan masalah membahas pengakuan Pak Haji Roma Irama, bukan. Akan tetapi ini sebagai contoh. Kalau Ali As-Sakron dulu dianggap mengaku-ngaku terhadap nasabnya, mencantolkan nasab ke Rasulullah SAW, tidak dipercaya dikarenakan tidak adanya kitab zaman, maka ini pun juga butuh kitab zaman, buku catatan zaman, yang mana di waktu pertama kali dulu adanya tasbih 33 ini adalah diakui bahwa tercatat sebagai madain Roma Irama di tahun tersebut. Kalau tidak, maka itu hanya pengakuan kosong seperti halnya pengakuan Ali As-Sakron terhadap nasabnya, yang oleh pembatal nasab dianggap pengakuan kosong. Seperti itu saudara. Meskipun sebenarnya Ali As-Sakron itu tidak mengaku-ngaku, tidak mencantolkan nasabnya, tidak. Beliau hanya melakukan pencatatan untuk keluarga. Seperti itu. Melakukan pencatatan. Kalau masalah nasab Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa itu sudah ada mulai sebelum Ali As-Sakron, dan itu sudah terkenal mulai sebelum Ali As-Sakron, sehingga Ali As-Sakron punya akal, tahu-taunya memang Ubaidillah sudah dikenal oleh orang banyak. Makanya pantas di dalam kitabnya Al-Barqah Al-Musyikoh bahwa nama Ubaid itu memang masyhur, dikenal di kalangan Hadramaut ya, dikenal sebagai Ubaid. Seperti itu. Itu banyak kitab juga catatan sebelum Ali As-Sakron, yaitu oleh Gus Rumail sudah dijelaskan. Kitab-kitab di waktu Ali As-Sakron belum lahir ataupun Ali As-Sakron masih kecil. Coba buka kitabnya, baca kitabnya, apakah memang benar ada atau tidak. Ternyata setelah kita buka memang ada. Tuhfatuz Zaman, Al-Jawharus Syafaf, ternyata memang benar ada. Apalagi kita baca kitab Qiladatun Nahar, di sana jelas beliau Syekh Romah ya, pengambilannya itu kan di sana disebut Ubaidillah. Nah, pengambilannya ini dari mana? Dari kitab Tuhfatuz Zaman diantaranya ya, dari kitab Al-Jawharus Syafaf diantaranya. Banyak dari kitab sebelum Ali As-Sakron. Itu pengambilan Syekh Bahromah. Terus kemana? Di kitab abad 6, di kitab abad 5, 4 kok tidak ada? Nah, ini kembali ke kitab lagi. Ketika konsep suhra wal istifadah makai kitab sezaman, maka ilmu nasab atau ilmu syariat semua akan runtuh kalau pakai kitab sezaman. Hadis Nabi tidak ada sezaman, tidak ada. Siti Fatimah tidak ada sezaman, tidak ada. Kalau ada, ya dari dulu pasti sudah didatangkan oleh Pak Imaduddin. Karena tidak ada. Dan itu sudah dijelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin bahwasanya seperti nasab Siti Fatimah itu tidak ada kecuali dengan lewat pendengaran saja. Artinya syuhra, bahwa Siti Fatimah itu adalah putri baginda Rasulullah SAW. Syuhra ini turun temurun dari atas sampai ke bawah, sampai sekarang kita ya. Kalau dulu di zaman Ali As-Sakron mulai dari Ubaidillah mulai dari Ahmad bin Isa sampai ke Ubaidillah, terus sampai ke Ali As-Sakron, itu turun temurun. Kalau saudara tidak turun temurun, maka akan dibantah di waktu itu ya.
baik dari pihak nasabah atau dari pihak keluarga Ahmad bin Isa, kalau memang itu tidak benar. Akan tetapi kenyataannya tidak ada seperti itu. Kembali lagi ke tasbih tadi, kalau masalah membuat tasbih, setiap pasar pasti itu ada orang yang dagang tasbih. Terus dirangkailah, ada yang 100 lebih, ada yang 30 lebih, ada yang 50 lebih, ada yang 70 lebih. Nah, seperti itu. Kalau boleh mengaku, maka mereka banyak mencetuskan hitungan-hitungan tasbih. Akan tetapi sekarang masalahnya yang 33 itu, adakah pertama kali benar Pak Haji Rhoma Irama atau Made in Rhoma Irama? Sehingga untuk kita percaya ini butuh kitab zaman. Sedangkan suhroh pun ini tidak ya. Suhroh pun ini sepertinya tidak. Karena kalau saya pribadi, entah kalau memang suhroh ini, kalau saya pribadi baru mendengar ini tasbih 33 banyaknya itu Made in Rhoma Irama. Kalau memang ini sudah suhroh, maka ini masih butuh kitab zaman. Oh, pengakuan Rhoma Irama tidak butuh diakui, terserah tidak diakui. Sama seperti halnya nasab habaib, tidak butuh diakui juga, terserah. Antum percaya terserah, tidak percaya terserah. Nah, terus kenapa maksa kok menjelaskan terus? Ini menjelaskan sebuah kebenaran. Kalau ini dibiarkan, maka kaidah-kaidah nasab yang dirubah, isbat nasab, cara penetapan nasab secara syar'i yang dirubah, ini akan dianggap sebuah kebenaran yang pada akhirnya semua akan rungkat. Baik nasab Siti Fatimah, baik hadis Nabi. Ketika hadis Nabi butuh kitab zaman, maka pengambilan hukum-hukum syariat itu daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa-bisa rungkat juga. Kalau ini membutuhkan kitab zaman, maka dari itu saudara, ada bil ijma', sudah jelas nasab Sadeh Ba'alawi, ada suhra wal istifadah. Mereka yang tetap ngiyal dengan suhra wal istifadah sama sekali tidak punya dalil membuktikan bahwa butuh kitab zaman, sama sekali tidak ada. Sampai sekarang mereka tetap keliling di TikTok, keliling menyebar video bahwa tidak ada bukti kitab zaman dan nasab Ba'alawi putus karena suhrohnya putus 550 tahun. Ketika ditanya dari mana sampean tahu bahwa nasab Sadeh Ba'alawi putus selama 550 tahun, ternyata karena tidak dicatat katanya, tidak tercatat. Sedangkan kita tidak tahu keadaan zaman dulu. Kan seperti itu. Nah, iya. Terima kasih. Intinya ini bukan untuk tasbih, masalah tasbih yang penting, bukan. Ini hanya sebuah contoh bahwasanya ini juga bisa dibutuhkan kitab zaman nanti. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya.